Halo adik-adik. Pagi semuanya. Pagi Kak Sandra. Pagi Kak Yusak. Aduh. Senang ya Kak Yusak ya? Iya, senang. Karena makin banyak yang datang di gereja. Kursinya mau penuh nih. Iya. Ya. Ya kita nyapa dulu adik-adik yang online. Oh Kak. iya, masih banyak juga yang online. Ya. Masih bisa kok Kak datang ya. Masih ada 1-2 kok iya, bangku yang kosong. Masih tersedia. Ya. Kalau nggak percaya, nonton aja videonya. Ya. Pasti kelihatan. Iya, pasti kelihatan ya. Ya. Penuh. Ya, sip. Ya, kita mau mulai ya Kak? Iyalah. Iya, mulai Adik-adiknya juga udah pada nungguin nih. Mana? Tadi udah nanya-nanya Kak. Kapan kita mulai ibadah? Sekarang Iya. mulai, ayo. Udah siap ya adik-adik? Kita mau bersyukur Kak, karena Tuhan baik. Dia mengasihi kita ya Kak. Iya. Kasihnya sejauh timur. Juga Kak. Apa? Karena kasihnya justru sejauh timur dari barat kita dijauhkan dari segala dosa Oh kita. benar. Walaupun kita masih sering berbuat dosa, tetap Tuhan mengasihi kita. Iya, karena itu kita mau bersyukur, nyanyi ya Kak ya. Ya, yuk kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar Tuhan kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari adik-adik silakan berdiri. Ayo kita mau masuk dalam doa. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri. Pengampunan
Ayo adik-adik kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena pada hari ini kembali kami dikumpulkan di tempat ini untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami, kembali kami sujud di hadapan hadirat-Mu, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Karena sering Tuhan kami masih keluar daripada rencana-Mu, kami masih mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Dan hari ini Tuhan kami mau mengakui bahwa kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri menjamah kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terlebih kalau kami mau memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh menyukakan hati-Mu. Terlebih kami kembali boleh belajar akan firman-Mu Tuhan. Sehingga hari-hari yang akan datang, kami boleh dituntun, kami boleh disertai. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh kembali menerima berkat firman-Mu. Kau pimpin kami semua dalam ibadah ini. Sehingga apa yang kami lakukan sungguh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih beribadah secara online. Tuhan juga berkati mereka, jamah mereka, dan kumpulkan kami kembali Tuhan di tempat ini untuk sama-sama merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Boleh duduk? Sama. Gitu. Baru pertanyaannya tuh. Boleh lah Kak, boleh. Hah? Ya. Boleh duduk ya. Nanti habis ini kita suruh berdiri lagi. Ngeprank nih Cassandra nih. Udah terlanjur duduk semua. Iya. Tapi nyanyinya tetap semangat Kak. Tetap. Karena lagunya semangat nih Kak. Lagunya kita. Tapi kok lagu pertama tadi kayaknya masih pada diam. Oh masih pada diam ya? Hah? Ya. Jadi kita tawar-menawar nih Kak. Iya. Kita lihat Kak. Kita lihat ya. Lagu biasa kedua. Kayak dulu. Iya kan, lihat dulu. Iya. Kalau nggak semangat pada nggak nyanyi, kita berdiri lagi ya. Iya. Coba kita lihat, pasti semangat kok Kak. Lagunya soalnya semangat banget semangat. nih. Karena kan? kita mau memuji Tuhan, ini kita kayak pasukan nih tentara yang mengerahkan kekuatan untuk memuji Tuhan. Iya, betul. Lagunya apa coba? Waduh. Oh iya, Laskar. Bukan, itu mah di kelas kecil kali. Ini yang kita mengerahkan kekuatan. Iya, bukan kita Kak. Bukan kita, Tuhan ya. Tuhan yang mengerahkan kekuatannya. Untuk mengalahkan musuh kita. Ya. Lagunya? Allah bangkit. Allah bangkit. Ya. Pada ingat dong lagunya. Tepuk tangan dong, mana ini pasukan Tuhan. Siap ya? Ya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat
Udah semangat Kak Yusak? Udah, tepuk tangannya udah semangat. Semua udah tepuk tangan. Cuman tadi semua udah hey-nya aja tuh Kak. Iya, masih Terakhir malu-malu ya. baru kan terakhirnya. Iya. Iya kan? Nah, adik-adik, tadi kan dibilang Kak dalam pujian, Allah dahsyat di tempat Iya, kudusnya. Iya. Bukan berarti Allah tuh jauh loh. Iya. Ya. Kalau kita pikirkan, oh Allah tempat dahsyat kudus. di tempat kudus, di surga, jauh. Enggak Kak. Dia maha hadir. Maha hadir. Jadi Allah Ada di kita yang di surga, surga ada di sini. Nah, lagu berikutnya menyatakan Kak, iya kan? Allah kita di sini. ada di sini. Ada di sini. Sepasti udara yang kita hirup Kak. Iya, Jadi pas iya. kita tarik nafas, Iya. coba adik-adik tarik nafas. Walaupun pakai masker tetap bisa napas kan? Bisa nafas kan? Nah, Nah, selagi kita bisa nafas, itu kehadiran Allah ada ya Kak ya. amin. Ada di sini. Yuk Yuk kita nyanyi kita ya. angkat pujian ini Kita ya. mau bersyukur Allah di sini ya. Ya, Tet- memberkati kita semua. Memberkati kita. Tetap semangat dengan tepuk tangannya mana. Allah di sini. Iya, tepuk tangan semuanya. Sepasti udara segar yang ku hirup, ya sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku, Dia Allah yang hidup. Allah di hati ya Kak ya. Allah di hati, sepasti udara segar yang ku hirup, dia sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku, Dia Allah yang hidup. Sekali lagi Kak, Sekali lagi, ya? Allah di sini. Biar kita benar-benar merenungkan. Allah di sini, sepasti udara segar yang ku hirup, dia sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku, Dia Allah yang hidup. Bersyukur ya Kak ya, kita Iya. punya Allah yang walaupun kalau tadi pujiannya, oh Allah itu di surga, tapi Allah juga ada di tengah-tengah kita. Ya, Dia mendengarkan puji-pujian Pujian kita. kita, mendengarkan doa-doa kita ya Kak ya. Dan Dia nggak cuma dengerin doa loh Kak, Menjawab. Dia bisa menjawab. Iya, pasti ya Kak ya. Iya, karena bayangin aja, bisa di surga, bisa di sini, Dia maha hadir, Hadir, maha kuasa. maha kuasa. Berarti kalau adik-adik punya doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Dia kabulkan. Dijawab. Iya. Karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. perkara. Ya, nah kita mau dengar firman Tuhan, kita angkat pujian. Tuhan pasti sanggup. sanggup menolong kita semua ya. Yuk kita siapkan hati kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu,
biar tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu. kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah. Percayalah, Dia tak Percayalah dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh percaya Engkau takkan pernah meninggalkan kami. Karena Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Sejauh timur dari barat Engkau mengasihi kami. Dan kami tahu Engkau Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan Engkau sanggup menolong kami. Engkau mengenal kami yang hadir di sini satu demi satu. Engkau juga mengenal setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online. Dan kami mau datang kepada Tuhan, menyerahkan segala beban hidup kami, menyerahkan seluruh keberadaan kami, karena kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami dan mau menolong kami. Dan melalui firman-Mu kami akan mengerti kasih Tuhan yang akan selalu menuntun jalan hidup kami pada jalan yang benar menuju hidup yang kekal. Karena itu ya Bapa, kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan kami percaya Allah Roh Kudus hadir di sini, memenuhi kami semua dan memenuhi Kak Mahda dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Halo, selamat pagi semuanya. Iya, semuanya diberkati Tuhan. Terbukti pagi hari ini kakak-kakak lihat kalian semangat datang ke rumah Tuhan ya. Semuanya pasti merasakan berkat Tuhan. Siapa yang merasakan berkat Tuhan? Angkat tangannya. Semuanya ya, kakak semua juga merasakan berkat Tuhan. Kali ini kita mau nyambung lagi ya firman Tuhan. Minggu pertama tentang Iya, Yeremia. Yeremia dipakai oleh Tuhan dan dia diteguhkan oleh Tuhan dan dia tahu bahwa dari sejak rahim dalam kandungan Tuhan sudah membentuk dan Tuhan sudah mengenal siapa? Yeremia. Jadi kita semua yang ada di sini sebelum kita lahir Tuhan juga sudah mengenal kita. Tuhan juga akan pakai kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, anak-anak Tuhan yang juga memberkati bagi orang-orang yang di sekitar kita. Ya, adik yang dikasih Tuhan, siapa yang di sini pernah mungkin lewat TV atau sekarang YouTube ya, melihat bagaimana proses orang bikin keramik atau bikin vas bunga. Pernah lihat gak? Pernah. Biasanya vas bunga sebelum jadi ini bentuknya apa? Dari apa? Iya, dari tanah liat. Ya, prosesnya itu, ya, itu tidak
langsung jadi langsung jadi vas bunga yang bagus terus ditaruh di tempat yang bagus. Enggak. Jadi prosesnya itu dari tanah liat diambil dulu ya, dari tanah liat, kemudian dibersihkan, setelah itu diproses. Nah, itu yang kita mau hari ini mau pelajari, bahwa Tuhan berfirman kepada Yeremia untuk apa? Ya. Kita mau buka di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sudah semuanya? Yeremia 18 ayat 1 sampai yang keempat. Yeremia 18 ayat 1 sampai yang keempat. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik padanya pemandangannya. Ya, kali ini firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk." Jadi firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk dia pergi ke tukang periuk. Kok firman Tuhannya enggak bilang, "Yeremia kamu pergi ke mall." Atau firman Tuhannya, "Kok Yeremia kamu pergi ke satu tempat yang indah." Kenapa kok Tuhan berfirman nyampein hal itu kepada Yeremia untuk pergi ke tukang periuk? Ternyata di situ ada hal yang Tuhan mau tunjukkan kepada Yeremia. Ya, di sini dikatakan, "Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Jadi Yeremia akan mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Wah, Kak, hebat banget ya Kak, aku bisa ya Kak. Aku sampai sekarang tuh enggak pernah dengar loh suara Tuhan tuh. Ya, kok Yeremia bisa ya? Kenapa bisa? Karena Tuhan Allah punya satu memberi tanggung jawab yang besar kepada Yeremia. Kenapa? Karena bangsa Israel ya itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang dipilih, tetapi mereka itu gimana ya? Jatuh bangun. Kalau dibilang setia, nanti kalau dia dipimpin Tuhan, lama-kelamaan dia menyembah kepada Baal. Jadi gitu terus, hidupnya tuh nggak pernah taat sama Tuhan. Ini firman Tuhan sama Musa lah, sama Yosua lah, tetapi tetap aja hidupnya begitu terus. Jadi Tuhan itu mengasihi bangsa Israel sehingga Tuhan memakai siapa? Yeremia. Dengan ditunjukkannya ini ya. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan. Lalu pergilah aku ke tukang periuk dan kebetulan dia sedang dengan pelarikannya. Dia bekerja dengan pelarikan. Jadi pada waktu tukang periuk ambil tanah, lalu dia bekerja, modalnya bulat gitu ada dia, modalnya bulat, lalu ditaruh, lalu dia bekerja. Dia bawa tangannya itu, ini apa namanya tanah liat, lalu diputar gitu, alatnya kayak putar gitu ya adik-adik ya, terus diputar. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, di sini Tuhan ingin menunjukkan kepada Yeremia, apakah kita itu sebagai anak Tuhan taat kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan. Seperti tanah liat itu kan dari debu terus digumpalkan, lalu ditaruh di tempat pelarikan itu, lalu dibentuk. Ya, dibentuk. Nah, pembentukan itu Yeremia melihat hal itu. Apa sih maksudnya Tuhan nih? Kok Yeremia selalu lihat kayak begituan tuh apa? Ya, ternyata di sini dikatakan bahwa Yeremia harus melihat bahwa semua itu proses. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu proses.
prosesnya mungkin tidak enak, ya kan, dari tanah liat, gumpal-gumpal. Kalau kita sebagai manusia, gitu sakit gak? Sakit kan? Orang kita aja kalau lagi diomelin mami karena gara-gara mungkin kesalahan kita sendiri, kita udah, ih mami, ih kayak gitu sih, kayak gitu ya. Itu baru kecil. Sedangkan itu tanah liat dibentuk begitu rupa, lalu sama tukang periuknya itu dibentuk. Kalau pembentukannya nggak bagus, diapain? Apa? Oh biarin aja, jelek kok biarin aja. Enggak. Sama tukang periuk itu diambil, di apa? Diulang. Ya, diulang. Ya, lanjut lagi kita mau baca ya. Supaya kita lebih. Yeremia 18 ayat 5 sampai 6. Yeremia 18 ayat 5 sampai 6. Yeremia 18 ayat 5 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Dengarkanlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Iya, jadi Tuhan ingin menunjukkan kepada Yeremia bahwa betapa Tuhan Allah itu mengasihi bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan, tetapi bangsa Israel itu suka bandel gitu loh. Ya, sudah lihat tanda dari Tuhan, sudah melihat penyertaan Tuhan, tetapi bangsa Israel itu hatinya itu enggak lurus gitu. Jadi Tuhan tuh maunya bangsa Israel itu sudah dipilih oleh Tuhan, hatinya lurus gitu ya. Karena bangsa Israel udah mulai belok dari jalur firman Tuhan, di luar firman Tuhan, makanya Tuhan sabar. Akhirnya pakai lagi Yeremia. Untuk apa adik-adik? Kok Tuhan baik banget ya Kak ya? Coba adik-adik perhatiin ya. Kita semua yang ada di sini, siapa yang tidak pernah berdosa angkat tangannya? Enggak ada kan? Semua kita berdosa kan? Tapi oleh karena pembentukan, kita dibentuk dari apa? Firman Tuhan setiap hari Minggu. Setiap di rumah, siapa yang di sini juga baca Alkitab angkat tangannya. Belakang banyak tuh, lihat, belakang banyak tuh. Belakang enggak ada yang angkat tangan kok. Udah ke belakang, mana ke belakang ya. Nah, adik-adikku yang dikasih itu, kenapa kok kita baca firman Tuhan? Kak, apaan sih firman Tuhan cuman kayak gini? Nanti setelah minggu diulang lagi kayak gini lagi, Kak. Apa sih Kak? Firman Tuhan cuma begini-begini aja. Ya, firman Tuhan seolah-olah kalian baca begitu-begitu. Tetapi firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat kalian. Amin? Siapa yang merasakan itu? Siapa yang kan merasakan kan bahwa firman Tuhan itu membentuk kita. Sakit gak dibentuk? Enggak. Benar. Ya, waduh mau marah nih. Terus firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuh. Sakit. Kok mau pukul? Ya. Ya, itu maksudnya kadang-kala sakit ya. Kadang-kala maunya kita tuh begini gitu, tetapi Tuhan bilang jangan ya. Hormatilah ayah dan ibumu. Baru dikasih tahu, ayo udah jamnya belajar, jangan main game terus. Ayo belajar. Sakit gak? Aduh, baru mau lanjutin. Dedi, mami udah ingetin. Aduh, kesel gak? Ada rasa kesel gak? Ada ya, tetapi ini untuk kebaikan gitu ya. Jadi bangsa Israel itu disayang Tuhan, dikasih Tuhan, sehingga Tuhan memilih Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi suruh ngelihat itu tadi, tukang periuk itu tadi, maksudnya ini loh cinta aku kepada bangsa Israel. Dia tanah liat dibentuk, tapi kalau bentukannya nggak bagus diambil lagi, dibanting lagi, pok. Kasih air lagi, diulek lagi, dibentuk lagi, taruh lagi di tempat melarikan, dibentuk lagi. Sakit gak kalau dia bisa ngomong? Sakit ya. Tetapi itulah cinta Tuhan. Bukan berarti tukang periuk yang bikin itu jahat. Udah, banting lagi, gak jadi-jadi, ya gak? Bisa jadi fast? Kalau gitu terus, enggak. Tuhan gak begitu, dibentuk terus.
Walaupun kadangkala kita anak-anak Tuhan ini seringkali kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi Tuhan bentuk. Yeremia juga begitu. Dipakai Tuhan untuk mengasihi bangsa Israel. Walaupun Yeremia merasa bahwa aduh berat sekali. Kenapa kok berat? Siapa tahu? Bangsa Israel itu bangsa yang besar apa yang kecil? Besar. Orangnya pintar-pintar apa bodoh-bodoh? Pintar banget. Ya, saking pintarnya geblinger. Apa itu geblinger Kak? Hamburger ya Kak? Bukan, maksudnya saking pintarnya itu Tuhan juga maunya diakalin gitu. Gue mau gini gitu. Makanya Tuhan cinta, Tuhan pakai Yeremia untuk menasihati supaya bangsa Israel kembali ke jalan firman Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Lanjut lagi ya. Yesaya 45 ayat 9b. Yesaya 45 ayat 9b. Yesaya 45 ayat 9b. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Ya, ini apa sih Kak artinya? Kok aku nggak ngerti Kak? Ya, adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apa yang kau buat? Seperti tadi Kakak sampaikan, tanah liat dibentuk, tuh tanah liatnya bisa ngomong. Apa sih yang kamu buat? Bisa begitu Kak? Tanah liatnya bisa gitu? Apa yang kamu buat? Gitu? Enggak. Tanah liat tadi ada tangan enggak? Enggak ada. Makanya tanah liat itu berserah sama yang membentuk. Ya, adik-adik mungkin Kak ini firmannya kok berat banget ya Kak? Sebenarnya enggak berat. Intinya adalah adik-adik sekarang sudah kelas berapa? Ada yang kelas ini SMP ya, masuk SMP. Terus di sekolah makin ringan atau makin berat sekolahnya? Berat. Tuh Kakak ya, berat. Tetapi untuk sekolah itu untuk membentuk kalian supaya lebih pintar atau lebih pandai lagi kan? Iya. Begitu juga kita adik-adik semua yang ada di sini, kalau kita semua berkumpul dengan teman-teman ya, berbagai macam suku dan bahasa, kalian dibentuk nggak sama mereka? Terbentuk nggak? Terbentuk. Mungkin biasanya kalian egois ya, begitu ketemu teman, oh berbagi. Siapa yang sering berbagi? Ya kan? Dibentuk kan? Biasanya egois, biasanya di rumah sendiri, anak tunggal, semuanya aku, semua makan aku. Begitu ketemu teman-temannya harus berbagi. Dibentuk nggak? Dibentuk. Karena apa? Kalian punya firman ya. Firman yang membentuk kita semua untuk kebaikan. Nah, adik-adikku yang dikasih Tuhan, vas bunga tadi dibentuk untuk menjadi hal yang lebih berguna lagi. Ya. Kalian bisa lihat enggak ada keramik kan? Ya, keramik yang harganya mahal sekali kan? Nah, pembentukan Tuhan tuh ada juga yang vas bunga yang harganya 5.000. Bisa lihat enggak vas bunga yang harganya 5.000 itu? Ya, murah banget. Ada yang mahal sampai miliaran itu. Kita nggak bisa ya, Tuhan itu membentuk kita macam-macam. Jadi kalau kalian, Kak aku udah rajin ke gereja loh Kak. Aku tuh pokoknya tuh kalau aktivitas tuh luar biasa pokoknya aku ada. Ya, kakak-kakaknya kenal saya. Tapi kok hidup saya gini-gini aja ya Kak. Kok hidup saya juga ke gereja naik angkot. Aku lihat temanku datang-datang naik helikopter gitu. Kok aku nggak kayak dia ya Kak ya? Nah, adik-adikku yang dikasih Tuhan, pembentukan itu buat kita semua itu baik. Jadi mau naik helikopter, mau jalan kaki, mau naik kendaraan bermotor, yang penting sampai gereja. Ya, Kak Yusa nggak nanya, tadi kamu naik apa? Naik helikopter. Enggak, Kak Yusa nggak pernah nanya gitu. Ya, guru-guru sekolah minggu nggak pernah nanya, kamu tadi kesini enggak? Ya, intinya adik-adik datang di sini dengar firman Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan supaya kalian diberkati oleh Tuhan. Ya, kerinduan kita Tuhan memakai ya kakak-kakak semua untuk menyampaikan firman seperti Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel ini supaya lurus hatinya. Ya, taat hanya kepada Tuhan, tidak kepada Allah
kerugian yang dialami bila kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan? Ada nggak kerugiannya? Ada nggak? Ada. Seperti tadi, dibentuk jelek, dibanting lagi. Jadi prosesnya itu harusnya cepat jadi vas, ya kan? Habis itu dibakar, ya kan? Kalau habis dibentuk tuh tadi dibakar, habis dibakar kemudian ada yang digambar, ya, ada yang dibagusin lagi supaya lebih mahal harganya, ya. Nah, pembentukan itu kalau kita tidak mau, adik-adik, ya nggak jadi dibanting lagi, nggak jadi dibanting lagi. Ntar kayak bangsa Israel itu dari pertama sudah dipimpin Tuhan, jauh dari Tuhan. Jadi gitu-gitu aja, berhenti sampai di situ. Jadi berulang-ulang. Tapi kita semua di sini sangat bahagia dan senang. Karena apa? Adik-adik yang ada di sini mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Amin ya, kita semua dibentuk oleh Tuhan. Kita mau baca Yeremia 18 ayat 11 sampai 12. Yeremia 18 ayat 11 sampai 12. Yeremia 18 ayat 11 sampai 12. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Nah ini loh, ya. Ini loh maksudnya Tuhan. Ya, di sini dikatakan bahwa sebab itu katakan kepadamu orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka. Loh, gimana sih Kak? Katanya Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa mengasihi. Kok nyiapin malapetaka? Bukan begitu maksudnya. Ini orang kalau tidak mau bertobat, ini orang kalau tidak mau nurutin firman Tuhan, Tuhan kasih nih teguran, nih. Mau siapin malapetaka. Tapi bukan berarti Tuhan mau kasih. Tapi kalau bangsa Israel atau orang ini bertobat, jadi gak malapetakanya? Gak jadi. Seperti apa? Sodom dan Gomora itu. Sedang Gomora gak mau bertobat, akhirnya hancur. Ya kan? Ya gak? Sama juga. Jadi kita semua ada di sini juga semua sama. Jadi kakak juga. Ini firman Tuhan buat kita semua. Kalau kita mau dibentuk menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Seperti coba Kak siapa namanya? Kak Pingkan. Ya, Kak Pingkan dulu juga seperti kalian. Kemudian tanpa sadar dia melayani, diajari. Dulu juga nggak langsung begini. Ya prosesnya. Kita kamu nggak boleh begini. Harus ngikutin, harus ini. Sakit dia, ya nggak? Sakit, marah-marah. Kakak ini bawel banget sih, gitu ya. Tapi akhirnya lihat. Siapa yang nanti mau melayani Tuhan kayak gini? Kak Pingkan, angkat tangannya. Nggak ada, ya. Jadi adik-adik jangan ragu, ya. Kalau kita diproses melalui firman Tuhan, ikutin aja, ya. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi kita semua itu jangan sampai kita itu jadi rugi, nggak mau dibentuk. Rugi loh kalau nggak mau dibentuk, ya kan? Karena kita akan menjadi sesuatu yang lebih indah lagi, ya. Roma 9 ayat 21 kita baca. Roma 9 ayat 21. Roma 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Iya, di sini dikatakan apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Ya. Tukang periuk berhak atas tanah liatnya. Jadi pembentukan itu kita alami semua yang ada di sini untuk tujuan yang mulia, ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Kamada yakin, semua kakak-kakak semua yakin bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan, dibentuk, ya. Datang ke sekolah minggu, biasanya kita di rumah sendirian, apa-apa sendirian, di sini ketemu teman-temannya, berbagi, ya. Ada temannya yang nggak ngerti buka Alkitab, dikasih tahu, ya. Itu pembentukan juga. Kenapa? Kita belajar rendah hati, belajar memperhatikan orang lain. Siapa yang di sini suka bantu orang tua? Angkat tangannya. Oh, kok cuma sedikit amat, ya? Kita harus di rumah juga
harus membantu orang tua. Nggak usah yang gede-gede, ambil minum, taruh, udah habis minum, taruh di tempatnya. Habis tidur, apanya yang di selimutnya, yang kecil-kecil aja. Terus kemudian kalian sekolah, papa mama bekerja, kalian sekolah yang benar. Itu udah pembentukan, ya. Kalian benar, ya. Kalau nggak ngerti tanya sama papa mama. Kalau ada teman yang baru, kalian membuat kalian kesel, jangan dipendam. Cerita sama papa mama. Papa mamaku tuh kerja semua, Kak. Nggak ada yang dekat. Ya, kadang aku nggak ada waktu lagi ketemu sama papa mama. Tapi ada siapa? Ada Tuhan. Ada kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di sini. Kalian bisa bercerita. Ya, pembentukan itu kita semua ngalamin. Nggak cuma adik-adik, kakak juga. Sampai sekarang pembentukan itu kita alami. Makanya kita harus setia kepada Tuhan. Ayat masnya, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, karena kita buatan Allah, diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang apa? Yang baik, ya. Jadi tanam itu, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang baik. Tanam lagi, pekerjaan yang baik. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, firman Tuhan keluar lagi, harus melakukan yang baik. Berat gak itu? Berat kadang-kala. Kak, padahal aku melakukan sesuai kemauanku, Kak, tapi firman Tuhan harus melakukan yang baik. Ya, kalian mau dibentuk, tapi kalau adik-adik semua dibentuk oleh Tuhan semua di sini, ya. Kalau ada kegiatan sekolah minggu di sini, ya kan dulu ada drama, ya, kemudian drama di sekolah, di sini kalian dibentuk, kalian ngikut, ya, dididik sama kakak-kakak guru sekolah minggu, ya, mungkin kalian kesel, kakak bawel banget, gitu ya. Tapi itu untuk kebaikan siapa? Kita semua, ya, kita harus berani seperti Yeremia, ya. Tuhan menunjukkan, Tuhan berfirman untuk melihat. Tukang periuk bukan berarti apa? Untuk membawa Yeremia tahu bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel. Ayo kita menaikkan pujian. Aku mau seperti-Mu, Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Karena Engkau telah memperdengarkan firman Tuhan bagi kami. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami ya Tuhan. Seringkali kami bagaikan bejana yang tidak mau dibentuk oleh Engkau sendiri. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan taruhlah hati kami adalah hati yang lembut, hati yang mau dibentuk, sehingga Tuhan sungguh mengasihi kami menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Seperti Nabi Yeremia yang Tuhan pakai untuk menasihati, menegur bangsa Israel yang mereka sudah mulai keluar dari jalur firman Tuhan. Pakailah kami Tuhan, walaupun kami anak-anak masih muda, masih anak-anak, tapi kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu mampu memberikan kepada kami keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati dalam sekolah mereka, berkati kedua orang tua mereka, terlebih juga untuk pergaulan mereka. Tuhan lindungi mereka, pakailah mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang boleh menjadi berkat bagi sesama mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga persembahan kami yang sudah kami bawa. Kiranya persembahan kami boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan dan berkenan kepadamu. Dan sebentar lagi kami hendak meninggalkan tempat untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya berkat Tuhan menyertai kami dan damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih.